welcome back to Mastering English course. In this time, we're going to tell about the simple future tense. Now, look at the board. Rekan-rekan, kali ini saya akan memberikan gambaran mengenai tense dalam bentuk simple future. Pada pelajaran sebelumnya, selalu kita akan memulai dengan kata tense yang merupakan kala waktu. Dalam hal ini, untuk simple future tense berarti kala waktu yang menggambarkan suatu kegiatan yang belum terjadi atau kegiatan di masa depan, after now. Jadi, ciri dalam simple future tense adalah dengan penggunaan kata will, shall, atau be going to. Baik, untuk pertama, penggunaan kata bantu dalam tenses future, will, di sini sudah saya tuliskan sebagai contoh. Di sini singkatan dari I will adalah apostrophe double L. Jadi sebelum apostrophe double L bisa digunakan subjek. Sebagai contoh di sini saya menggunakan I. Ini salah satu ciri dari simple future tense adalah penggunaan kata will yang artinya akan. Jadi akan menunjukkan bahwa kejadian, kegiatan, action belum dilakukan. I will dapat disingkat dengan I'll. Untuk negative form, untuk bentuk negatif dari will not, bisa disingkat menjadi won't. Lalu untuk penggunaan shall, dalam slang Inggris dikatakan shall, kita perhatikan shan. Shan ini adalah singkatan dari shall not dalam bentuk negatif bila mana kita menggunakan shall. Perlu diketahui untuk pembedanya antara will dan shall itu hanya sedikit. Jadi pada prinsipnya arti dari shall maupun will adalah artinya pada prinsipnya adalah the same meaning ya. Jadi memiliki arti yang sama, yaitu akan. Namun penggunaannya untuk shall lebih kepada digunakan untuk kalimat yang merupakan kewajiban ya. Juga untuk penggunaan untuk hal janji, ataupun mungkin di sini untuk ketentuan. Oke. For example, shall we go to the party together tomorrow? Di sini artinya kita lihat menggunakan shall untuk bertanya. Pada penggunaan kalimat, contoh kalimat yang pertama, kata kerja yang kita gunakan adalah kata kerja base form atau bentuk dasar. Jadi kita gunakan base verb ya. Go. Tidak ditambahkan ing ataupun to. Baik, karena ini bertanya, maka shall-nya kita letakkan di depan. Jadi untuk bertanya, sekali lagi shall kita letakkan di depan. Dan ada
kata keterangan waktu, yaitu biasa dalam future tense menggunakan contohnya tomorrow, dan yang lain barangkali next ya. Dengan ciri dari future itu adalah tomorrow, next, soon, atau 2 days later, atau later. Itu merupakan ciri dari kata keterangan waktu yang digunakan pada kalimat-kalimat berbentuk simple future tense. Oke, selanjutnya, guests shall not remove anything rooms. Dalam hal ini, penggunaan shall menggambarkan bahwa kalimat ini merupakan kalimat yang menggambarkan ketentuan ya, dimana para tamu itu tidak akan memindahkan apapun yang ada dalam ruangan. Ini ketentuan ya, bisa menggunakan shall. Lalu untuk kalimat berikutnya, ini adalah compress ya, bentuk singkatan dari shall not. I shan't be late. Perhatikan, ini adalah kalimat nominal, kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Jadi tidak ada kata kerjanya, maka kita gunakan selalu ya, pola dalam kalimat-kalimat tensis selalu, apapun bentuk tensisnya, selalu ada pola verbal, kalimat yang ada kata kerjanya, atau kalimat nominal, kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Itu berlaku untuk seluruh tenses, termasuk untuk simple future tense. Untuk kalimat yang ini adalah kalimat yang berbentuk nominal, maka kita gunakan be. Be verb kita gunakan setelah kata bantu shall. Ya, ini negatifnya. Lalu, I shall never forget to help you. Ya, ini masuk ke hal yang disebut bila mana kita mau mengatakan janji, kita gunakan shall. Oke, let's move on. Ya, baiklah rekan-rekan, saya sudah tuliskan di papan. Ini adalah prinsip dasar dalam penggunaan simple future tense, yang mana tenses ini menyatakan suatu kegiatan yang belum terjadi atau akan terjadi. Kegiatan perbuatan di masa datang, di masa depan. Itu kira-kira gambarannya. How to describe about the simple future tense. In the first, you must use will, shall, or be going to. And then, be going to, use the subject I and be verb plus going to. Oke, jadi ketiganya ini have the same meaning, memiliki arti yang sama. And look at the function about the simple future tense. Fungsinya adalah will, shall, untuk kalimat-kalimat yang bersifat belum terencana. Lalu perbedaan dengan be going to, untuk kalimat-kalimat yang sudah direncanakan sebelumnya, kemudian. Jadi sekali lagi kesimpulan dari simple future tense adalah after now, setelah sekarang. Mau 10 menit kemudian, itu sudah termasuk dalam bentuk simple future tense. Oke, sebagai contoh, after now adalah soon atau later. Nah, kalau tomorrow berarti kan besok. Baik, untuk will dan shall, tadi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa shall lebih kepada kalimat yang bersifat formal
sementara will untuk informal. Dan biasanya di dalam American English, shall digunakan untuk I dan we. I shall, we shall. Oke? Ya. Okay, now I want to explain the more details about the simple future tense. And look at the verb. Fungsi dari will digunakan pada kalimat-kalimat secara detail, secara terinci. Penggunaan yang pertama, will bisa digunakan pada kalimat yang menyatakan keinginan, pilihan, ataupun persetujuan. For example, I will buy the white dress on the display. Pada saat saya melihat display dari baju gaun, saya putuskan saya akan beli yang warna putih. Di sini saya bisa gunakan will. Jadi belum ada rencana dalam kalimat ini terlihat gambarannya adalah will digunakan pada kalimat yang belum merupakan rencana. Jadi keputusan yang seketika itu. Baik. Will you come the appointment with me? Ini semacam tak persetujuan ya. Will you come to the di sini will you come to the appointment with me? Baik, untuk the next, untuk menggambarkan ya. Describe, menggambarkan masa depan. Pada kalimat ini kita akan lihat it will rain tomorrow from early in the morning until evening. Akan hujan besok. Gambaran bahwa besok itu kelihatannya hujan tuh dari pagi sampai malam. Oke, selanjutnya I will. Ini kembali setelah will ada be verb. Ini adalah kalimat yang berbentuk nominal. Sekali lagi kalimatnya tidak ada kata kerjanya. Jadi setelah will kita letakkan be. Ya, be-nya tidak boleh I will are atau I will is. Tapi hanya I will be. Saya akan berada di rumah sampai jam 8. I will be at home until 8 meridian. Oke? The next function, the prediction. Jadi kalimat ini belum tentu terjadinya. Bisa kita gunakan will. Ini suatu prediksi saja ya. Jadi sifatnya belum pasti. The world population will grow a lot in the next year. Ya. Ini baru kira-kira populasi pertumbuhan dunia akan bertumbuh lebih banyak, lebih besar tahun depan. Jumlah populasi. Ini masih prediksi ya. Lalu untuk hal yang berikutnya mengenai keputusan, kita gunakan will. How to describe a decision? You use will. Okay, next, for the example, I will have vegetable soup, please. I will have. Ya, ini kata kerja. Okay, I will have vegetable soup, please. The next, I'll call you when I get home. Ya, ini lebih pada janji, bisa digunakan will.
Baik, selanjutnya will juga digunakan pada kalimat yang berbentuk kondisional. Kalimat-kalimat yang berbentuk bersyarat. Suatu kalimat akan terjadi bila kalimat sebelumnya terpenuhi. Sebagai contoh, kita lihat pada kalimat kondisional biasanya menggunakan kata if. Bila mana menggunakan if clause atau kalimat anak kalimat atau yang berbentuk if dengan menggunakan frase if sebagai contoh, if it's rain, bila hari hujan, I'll take an umbrella. If it's rain, I'll take an umbrella. Ini adalah kalimat bersyarat. Bisa gunakan will. Kita contoh lagi. If is not rain, jika hari tidak hujan, saya akan datang ke rumahmu. I'll come to your home. Ya, ini juga salah satu dari penggunaan will dalam kalimat yang berbentuk kondisional atau kalimat yang diawali dengan kalimat yang menggunakan kata if atau if clause. Jadi setelah kalimat atau setelah clause dari if, maka kita gunakan kalimat berikutnya dengan kalimat yang menggunakan kata will. Ya, baik. Okay. Let's move on. And then I want to explain about the be going to. I am going to buy a book story next week. Artinya saya udah punya rencana ya mau beli buku cerita minggu depan. Ya, bentuk pertanyaannya kita letakkan are you going to buy? Are you going to buy a book story? Ini kita kasih tanda tanya. And then negative form, I am not. Okay, I'm not going to buy a book story next week. Ya. Baik, kalau saya ganti dengan subjek he blank going to buy, so you have to place a yes, place is as a be verb. Ya, tempatkan letakkan is sebagai be verb pada kalimat ini. Ya, karena kaitannya dengan subjek yang kita gunakan adalah orang ketiga tunggal. Begitupun untuk negative form atau interrogatif, kita ganti dengan is, he. Dan untuk negatif, interrogative is he, and the negative form, he is not going to buy a book story next week. Oke, itulah gambarannya secara keseluruhan mengenai penggunaan be going to dan sebelumnya mengenai will dan shall. Ya, ini secara keseluruhan
Saya sudah tuliskan beberapa mengenai adverb yang digunakan dalam future tense, simple future tense. Soon artinya segera, later, kemudian, next week minggu depan, next year tahun depan, next month bulan depan, 2 days later sama dengan 2 more days, artinya lusa atau 2 hari lagi. By and by sebentar lagi, the day after tomorrow, besok lusa. Ya. Baik, terima kasih rekan-rekan sudah nonton video ini, dan kita jumpa dalam sesi selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe dukungannya. Salam